Selamat malam member PHP Indonesia. Selamat malam juga warga remote worker yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Apa kabar malam hari ini? Gimana puasanya? Lancar-lancar, semangat-semangat? Harus tetap semangat seperti saya yang tetap semangat ngerjain PHP AD online learning. Dan di hari ke-10 malam hari ini, masih dalam rangkaian Ramadan bareng PHP AD online learning, saya menghadirkan 15 hari berturut-turut topik non-teknikal yang akan memperlengkapi teman-teman selama bulan Ramadan ini. Di hari pertama dan ketiga ada Om Fadil Sikri yang bicara marketing agency. Hari keempat sampai keenam ada Om Coach Andika Wijaya Kurniawan yang bicara mengenai digital agency. Hari ke-7 sampai ke-9 ada tim dari Geek Hunter yang bahas mengenai karir in IT. Teman-teman yang mungkin ketinggalan topik-topiknya yang bagus-bagus, serang bagus-bagus. Jadi teman-teman bisa nonton lagi di channel Tekno bareng Peter di YouTube. Di sana semua ada rekamannya, termasuk rekaman kita malam hari ini. Nah, di hari ke-10, berapa nih? 3, 6, 9, 10. 10 saya mendatangkan pemateri seorang remote worker senior yang sudah malang melintang di dunia remote working di Indonesia. Dengan pengalaman beliau sejibum dan luar biasa memang. Om Eko yang satu ini, karena baru kali ini yang gabung di Zoom ini sampai berapa ini? 21. Wow, luar biasa. Om Eko yang promosi ini pasti. Karena saya yakin komunitasnya Om Eko memang besar banget. So kita malam hari ini akan bahas topik tentang seputar dunia remote worker. Teman-teman yang pingin berkarir di dunia remote work ini adalah suatu profesi yang menjanjikan kebebasan. Benar-benar teman-teman banyak yang mendambakan pekerjaan seperti ini sebenarnya. Tidak pernah diatur dengan jam kerja, tidak harus selalu ketemu bos, tidak duduk di meja senantiasa, tapi teman-teman bisa kerja kapan saja, pakai celana pendek juga di rumah, di mana saja, di kebun, di hutan, selama ada internet, ada listrik, koneksi lancar, kerjaan lancar juga. So kita akan dengar tips triknya dari Om Eko malam hari ini akan bercerita dengan kita. So kita akan sambut. Dan sebelum kita sambut, seperti biasa PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster, dari Codepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk semua staf dan karyawan dan CEO-nya, biar kita terus semangat di tengah pandemik ini dan going to next level. Dan kita akan sambut Om Eko. Kita akan sapa dulu dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Mana nih Om Eko ya? Banyak banget nih. Mana udah menghilang nih di tunggu sebentar. Oh ini dia. Selamat malam. Selamat malam, luar biasa. Wes ini nih yang foto Bisa. yang saya suka lihat kali ini lihat live, luar biasa. Gimana kabar, Mas Eko? Baik, alhamdulillah, sehat. Baik ya. Gimana puasa lancar? Lancar. Cuman puasa saya produktivitasnya menurun banget. Waduh, produktivitas menurun ya. Tidur aja. Ya mungkin some people kali mungkin lemah jadi agak kurang fokus, jadi mungkin ada energi yang biasanya 100% ini tinggal 60-70 gitu kali ya. Exactly. Ya gitu deh. So hari ini ada di mana? Di markas komando. Di rumah seperti biasa, nggak ada. Di rumah. Nggak ada istilahnya gitu apa gitu. Apa headquarters ya? HQ ya. HQ ya. Oke. So kita malam ini akan bahas topik asik nih Mas Eko. Jadi kita akan bahas sesuai dengan apa yang sudah kita lihat tuh, remote working totally worth fighting for. Ini topik yang keren banget sih, karena saya yakin juga bukan hanya dari komunitas Om Eko aja yang punya cita-cita pingin mereka sorry. Salah pencet. Oke. Salah pencet. Mau admit, saya malah unmute. Saya yakin banyak teman-teman juga di PHP Indonesia yang punya keinginan yang sama, karena saya yakin juga remote work ini menjanjikan banyak hal yang mungkin mereka kepingin tahu dari pengalaman Mas Eko. So sebelum kita akan masuk ke tanya jawab, pingin kenalan dulu nih Mas Eko, boleh cerita sedikit nggak
mengenai pengalaman masa lalu, terus bagaimana proses sejarahnya sampai akhirnya bangun remote working ini. Silakan. Oke. Ini kita punya waktu berapa jam? Saya bisa ngobrol sampai 2 jam lebih loh. Oh iya, waktunya cuma 45 menit nih. Oke, oke, oke. Right. Oke, teman-teman selamat datang. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Jack sudah ngasihin kesempatan saya untuk melakukan sharing di sini. Saya tuh baru tahu PHP ID itu punyanya Mas Peter Kambe itu baru karena kemarin Mas Ahmad Rosyid ya pernah kasih di sini kan. Hmm. Nah, Mas Racing ngisi, maksudnya kemarin tuh ada teman dari Solo datang, maksudnya kok aku dapat kemarin dari Mas Rosid yang ngisi di PHP ID. Oh, itu toh. Nah, oke. Kemudian jadi Mas Rosid itu termasuk member RWID yang awal banget saat nama RWID Remote Work Indonesia itu belum ada. Kalau saya dulu tuh pakai nama Python ya. Jadi namanya sulit banget, Python Enthusiast itu nggak ada yang member baru nggak bisa nulis namanya tuh. Entah PHY atau THU-nya nggak pakai H, sulit banget. Jadi Python Enthusiast saya rename aja menjadi nama yang lebih general, remoteworker.id. Oke, saya kerja remote itu dari tahun 2010 ya, udah lama banget. Dari udah 10 tahun, 11 tahun lebih, 2010. Cuman uniknya kerja remote yang saya alami itu mungkin sama aja sih kayak teman-teman yang baru join atau yang pengen join atau yang masih belum paham. Saya tuh butuh setahun dari tahu remote work untuk akhirnya mau coba-coba itu setahun. Daftar Upwork, dulu Odes ya. Daftar Odes itu tahun 2010 atau 2009 saya agak lupa. Kemudian mau coba hunting itu 2010. Jadi butuh waktu setahun. Karena remote work itu gampang diucapin sekarang ya. Sekarang gampang working from home. Sebenarnya yang paling mempopulerkan remote work itu bukan siapa-siapa kecuali COVID ya. COVID itu paling mempopulerkan remote work gitu. Zaman dulu kalau jadi remote work itu sulit banget. Macam-macam lah, ada yang bisa apa enggak atau gajinya gimana segala macam. Tapi dengan COVID, corona datang, semua orang patuh kan working from home. Nah, jadi sekarang gampang. Cuman awal-awal saya dulu mau coba remote work itu benar-benar ini juga challenge banget, apalagi tahun 2010-an itu kan belum ada tuh komunitasnya. Baru kalau nggak salah baru Upworker Indonesia ya, Odesker Indonesia dulu di Facebook group aja. Itu aja. Dan nggak tahu lagi ada yang lain apa enggak, itu jarang banget. Nah, kemudian setahun saya mau coba, yang saya hadapi itu dulu perasaan ini bener nggak sih? Kan cuman saya boleh sharing layar nggak ya? Mau share? Boleh, boleh. Sharing langsung ya, biar langsung aja. Kalau ngobrol aja nggak seru. Oke, Hmm. dulu kita itu namanya odes.com. Odes. Odes itu maksudnya zero desk gitu loh, nggak pakai meja kerja, zero desk, gitu kan. Kemudian dia merger sama Elance. Dulu Ilan itu sekarang Ilan sudah nggak ada. Ilan sama Odes join jadi Upwork. Kalau nggak salah porsinya lebih banyak Odes, jadi sekarang dia Ilan melebur jadi Upwork. Nah, di Odes ini atau di Upwork itu dulu jobnya seperti ini. Dia nggak ngerubah tampilan loh. Dari tahun seperti itu ya gini-gini aja. Ya ada sedikit perubahan aksentuasi warna, tapi secara keseluruhan pasti sama. Nah, pertama kali saya melihat Odes tuh, saya pikir masa sih cuman kayak gini bisa dapat duit gitu kan. Tapi ternyata kalau kamu misalnya di sini kan teman-teman PHP kebanyakan ya. Saya maksud keyword PHP aja. Ya, kita lihat sebentar. Hari ini ada 11.000 job. 11.000 job PHP. Job terakhir 6 menit yang lalu. Kita ngobrol sudah ada tambahan job lagi. Nanti kita selesai ngobrol setengah jam, itu sudah banyak lagi job-jobnya. Nah, karena itu kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa dapat kerja karena saya nggak ngelihat ada lowongan pekerja, saya pikir nyari lowongannya di mana? Jangan di gua, gitu kan. Kalau kamu punya skill, teman-teman, kalau kamu punya skill ya, maka harusnya kamu bukan yang nganggur kerja, tapi kamu akan sibuk nolak kerja karena terlalu berat. Nggak mungkin kamu mengerjakan semua pekerjaan itu. Nah, kalau kamu sampai saat ini belum bisa kerja, maka yang harus kamu nilai, skillmu sudah sesuai demand belum? Jangan-jangan skillmu nggak sesuai demand. Atau kamu mempelajari teknologi yang nggak ada lagi demand-nya. Contoh teknologi yang nggak ada demand-nya, saya bilang nggak ada meskipun ada ya, kayak kata Delphi ya. 39 job ini bukan berarti nggak ada sama sekali ya, tapi 39 job dibagi satu planet bumi. itu jarang banget kan, berarti sudah ya kalau kamu kebetulan dapat, kebetulan kamu yang menguasai dan kebetulan kamu ngelihat aja. Jadi jarang banget. Delphi itu sebaiknya kamu tinggalin aja.
Nah, untuk PHP, kamu lihat ada jumlah 11.000 kan? Nah, maka job 11.000 ini ya luar biasa. Kamu mau nganggur, gimana caranya kamu nganggur? Ada 11.000 job. Nah, maka sekarang tantangan terbesar bagi kamu itu adalah mendalami skill yang sesuai tren. Tapi tentang tren kita bicara di akhir acara ya, bukan yang ini ya. Nah, kembali ke dulu, setelah saya join di Odes, teman-teman, kerja remote itu paling berat itu masalah mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri sendiri agar bisa kerja di saat seharusnya kamu bisa tidur siang. Kalau kamu ngantor, kamu nggak mungkin tidur siang. Gimana caranya kamu tidur siang kalau teman-teman banyak ya kan? Ada atasan juga. Mau tidur siang kalau HR ada di security di depan ya kan nggak bisa kan? Nah, karena itu kerja remote tantangan terbesar itu adalah masalah mendisiplinkan diri sendiri. Mau bekerja di saat kamu bisa tidur. Saya butuh 1 tahun untuk bisa disiplin seperti ini. Setahun itu saya dipecat 2 kali. Pertama sama perusahaan Jepang, kedua sama perusahaan Kanada. Kok dipecat ya? Karena nggak perform. Bayangkan ya, pertama kali saya resign dari kantor, kemudian dapat pekerjaan Jepang, yang pekerjaan itu nggak ada absensinya. Pokoknya progress report. Wah, tidur siang aja saya padahal wah nggak ada progresnya kan. Wah, terus gimana akhirnya ya setelah bulanan naik turun dipecat. Kemudian yang kedua, pekerjaan Kanada yang kedua itu agak berat karena memang dia minta saya hidup di jamnya Amerika. Jadi saya kerja dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu capek banget. Cuman bertahan 3 bulan, akhirnya dipecat, resign. Nah, karena itu teman-teman, kalau kamu ngerasa kerja remote itu berat, dalam konteks belajar juga ngerasa berat, ya nggak apa-apa, memang berat, nggak mudah. Karena kamu bisa ngerubah mindset. Saya katakan ngerubah mindset seperti ini. Kalau kamu sekarang lagi sekolah atau kuliah, kemudian kamu mau kerja remote, kamu nggak perlu berpikir cari ijazah loh. Kuliah di mana kamu nggak penting. Nah, ini kan berat banget. Ngerubah mindset seperti ini tuh berat banget. Apalagi kalau kamu bentrokan ada konflik sama orang tua pengen kamu kuliah. Terus kamu bilang, wah, kuliah itu nggak penting untuk apa ya? Kok kuliah itu nggak penting, yang penting kerja remote ya. Jangan seperti itu juga, saya salah juga. Nah, merubah mindset seperti ini itu berat. Ijazah kalian di dunia remote work, bitter truth-nya adalah nggak akan kepakai. Saya 11 tahun kerja remote, itu belum pernah ada klien yang minta tolong upload ijazah atau jenjang kuliahmu terakhir apa. Itu nggak ada yang nanya, sama sekali nggak ada. Yang pernah tanya itu perusahaan kementerian aja. Waktu saya ngajar proyek kehutanan, ya udah dia minta ijazah kuliah, itu aja. Kalau kerja remote itu sama sekali nggak pernah. Nah kan seperti itu. Nah setelah saya setahun jatuh bangun mendisiplinkan diri, kemudian saya bisa mulai nih punya habit kerja remote. Habit pekerja remote itu butuh waktu mempelajarinya. Paling yang saya rasakan ya, kalau teman-teman kantor itu kan pasti berangkat ya sampai kantor jam 9 atau jam 8 ya, mungkin jam 9, pulang jam 5. Hitungannya 8 jam per hari. Tapi ya kalau kerja remote, kerja kantor itu kalau dihitung-hitung bukan 8 jam sebenarnya. Paling cuma 5 jam, mungkin 4,5 jam. Karena pertama ada makan siang, ya kan, ngobrol-ngobrol, ya kan, duduk, macam-macam lah. Nah kalau kerja remote itu 8 jam. Contoh seperti ini ya, saya cari aja Laravel misalnya. Laravel itu ada jobnya 2000-an. Kemudian saya cari job yang sifatnya hourly aja. Hourly itu dibayar per jam. Kerja remote terbagi 2, hourly sama fixed price. Hourly dibayar per jam, saat kamu sudah kerja langsung dibayar. Maksudnya 2 minggu kemudian. Kalau fixed price dibayar kalau kamu udah rampung. Nah, kalau saya lebih demen banget yang kerjaan hourly. Karena kalau ada revisi, ya revisi aja kan dengan bayar. Kalau fixed price sudah selesai, dinego-nego lagi, malah jadi mumet. Nah, kemudian kita cari job yang paling rame ya. Cari job yang more than 30 hours week, yaitu yang dia minta full time. Kerjaan yang minta full time itu seru banget. Nah, ini berarti kemudian kita filter lagi yang kliennya sudah terverifikasi, supaya kamu nggak kena scam. Kemudian klien yang pernah meng-hire lebih dari 10 kali. Nah, ini aman. Coba kamu lihat, job-job di sini itu lebih dari 30 jam. Pertanyaannya, bisa nggak kamu bekerja 40 jam per minggu tanpa ada yang menyuruh kamu absen? Itu sulit banget. 40 jam per minggu, remote work itu berarti 8 jam per hari. 8 jam per hari, mungkin nggak kamu bangun jam pagi, kerja dari jam 9, terus sampai jam 5 sore? Nggak mungkin, di rumah loh. Ngantuk, kamu pasti tidur aja, pasti itu. Nah, makanya
setelah setahunan, kemudian saya nemukan teknik sih, teknik kerja remote itu adalah kamu jangan pernah kerja remote seperti yang saya sampaikan tadi, dari jam 8 duduk sampai sore, nggak boleh, karena nggak ada artinya kamu kerja remote. Kalau seperti itu ya lebih baik kamu ngantor sekalian supaya ada teman, ketimbang kamu duduk terus kayak di setrap di rumah ya kan. Nah, kerja remote yang saya bangun, habit yang saya bangun, saya ciptakan itu adalah pertama, saya kan muslim, alhamdulillah. Kemudian saya mengatur waktu kerja itu di antara waktu-waktu sholat. Misalnya subuh itu jam setengah 5 ya kan, maka pulang dari masjid jam 5 pagi sampai jam 7 saya kerja 2 jam. Jadi teman-teman belum berangkat kantor ya, saya sudah kerja 2 jam. Nah, jadi saya mengawali kerja. Ini nggak mudah banget. Uang lagi matahari belum terbit, ngapain aku kerja ya kan? Tidur aja mendingan, enak banget. Tidur habis subuh tuh enak banget loh. Dingin, selimutan, enak banget kan. Nah, tapi dengan mengawali kerja 2 jam setelah sholat subuh, itu jadi seharian semangat banget. Karena kita sudah menyimpan kerjaan 2 jam. Kerjaan 2 jam, jangan main-main ya kerjaan 2 jam. Contoh seperti ini nih. Ini $13 sampai $35 per jam. Ambil aja angka kecilnya 20 lah ya. Kerja 2 jam, berarti saya sudah kerja 20 kali 2. Saya sudah kerja 20 kali 2. Saya sudah kerja 40 jam. Saya dalam dolar, sehari itu saya sudah dapat uang 560.000. Baru kerja 2 jam. Enak kan kerja 2 jam, udah dapat setengah juta. Nah, kemudian 2 jam selanjutnya kamu kerjakan sebelum sholat duhur, sebelum jam 12. Jadi terserah aja mau kerja jam 9 sampai jam 11 bisa, atau jam 10 sampai jam 12 bisa, atau sejam 8 9 terus 10 11 bisa aja. Pokoknya pastikan saat matahari sudah di atas sudah kerja 4 jam. Nah, itu aman, seharian sudah kerja, nah kan? Nah, kemudian siang itu pakai tidur siang wajib. Bagi saya tuh hukumnya wajib. Saya mewajibkan diri untuk tidur siang karena tidur siang itu privilege ya. Kalau kita udah ngantor mau tidur siang jangan harap. Kalau kita masih kecil disuruh tidur siang hukuman ya. Kok udah dewasa udah tua gini ya. Tidur siang itu berkah banget ya. Nah, kemudian Oke, tidur oke, siang menarik. Masih ada nggak opsinya? Soalnya saya kepingin pertanyaan ini saya mau runut ke belakang dalam silakan. perspektif mereka yang baru-baru nih, Mas Eko Ya, nih. boleh. Jadi Langsung begini aja, Mas. ceritanya. Nah, Sebenarnya ini saya tutup screen-nya boleh? boleh silakan. Nah, jadi begini, saya merunutkan dulu ini dari awalnya nih. Jadi Boleh. begini, saya sih punya keyakinan bahwa teman-teman yang kepingin kerja remote itu sebenarnya mereka punya keinginan besar untuk masuk. Tetapi yang fakta yang terjadi di lapangan mereka itu banyak yang takut untuk memulai karena nggak gitu pede. Aduh, Hmm. kira-kira nih saya klien-kliennya kan nggak kebanyakan bukan orang Indonesia nih. Inggrisnya bagaimana? Yes. Terus skill saya ini sudah mumpuni nggak? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana Mas Eko dalam apa ya mengasih solusi buat ini terhadap cara dia menilai skillnya dia dan cara dia berkomunikasi dengan calon klien yang kebanyakan di luar. Nah, itu Nice. bagaimana Mas Eko? Saya sering banget ya dapat pertanyaan seperti ini dari member yang mau gabung RWID. Pertama, saya bahasa Inggrisnya nggak bagus nih. Kamu sudah kerja di mana? Saya sudah kerja garap dengan React.js, Laravel segala macam. Wah, itu sudah expert banget. Nah, maka saya bilang pertama nggak semua klien itu bisa bahasa Inggris. Klien-klien yang di Balkan, Eropa Timur, ya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mereka malah berantakan banget kalau nulis bahasa Inggrisnya. Satu kan ya, satu. Jadi nggak semua klien bisa bahasa Inggris. Kedua, kalau kamu punya kendala dalam komunikasi verbal secara ngomong, ya nggak apa-apa. Kamu misalnya diminta, hai, saya butuh meeting dengan kamu dengan Skype. Ya tolak aja. Jangan bilang oke bisa. Jangan. Kamu nggak confident, langsung bilang iya. Nanti dia akan ekspektasinya hancur. Ternyata, oh kamu kayak expert tapi bahasa Inggris berantakan banget. Itu bisa menghilangkan apa ya? Menghilangkan kesan kamu itu expert. Maka kalau kamu dinta seperti itu dan kamu nggak confident, langsung aja bilang maaf, saya nggak confident untuk langsung dengan video. Kalau kita di chat aja gimana? Tapi kalau kamu mau video nggak apa-apa, tapi kamu harus siap-siap kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus. Itu gitu. Kita mempersiapkan ekspektasi klien agar dia nggak terlalu tinggi mengharap kamu expert di bahasa Inggris. Oke, kemudian yang ketiga ini masalah lingkaran setan ya. Kita nggak bisa expert bahasa Inggris karena kita nggak pernah mempraktekkan. Kita nggak pernah mempraktekkan karena kita nggak expert. Kalau kita nggak mau mulai, kapan caranya, ya kan? Karena itu kamu langsung nekat aja. Nah, nekatnya bukan berarti langsung nggak ngomong sama klien bahasa Inggris, nggak juga sih.
kalau misalnya ada kampung Inggris ya kan ya, atau yang paling saya sukai ya zaman sekarang itu anak-anak generasi Z, anak-anak saya itu bahasa Inggris sudah kayak second language bagi mereka ya. Karena apa? Karena kan mereka suka YouTube tuh ya, YouTube, Minecraft, mereka review Minecraft atau review apa, jadi mereka lancar banget. Nah, yang saya pelajari adalah bahasa Inggris itu masalah pembiasaan aja, memahami orang bicara bahasa Inggris itu masalah pembiasaan aja. Kalau kamu zaman sekarang ada banyak streaming service ya, ada Netflix segala macam. Coba manfaatkan, jangan pakai teks bahasa Indonesianya. Kalau itu kamu nggak belajar. Kemudian katakanlah kamu lagi nonton, sekarang lagi seri apa yang namanya sih ya? Nah, katakanlah Breaking Bad ya. Saya lagi nonton Breaking Bad. Karena saya gundulin sekalian supaya kayak Walter White. Jadi kami nonton Breaking Bad. Jangan pakai teks bahasa Indonesia, pakai teks bahasa Inggris. Minimal kamu jadi nyambung antara yang kamu dengar di telinga sama yang kamu baca, kamu nyambung. Satu. Kedua, kalau kamu udah expert, matikan, sudah beberapa lama kamu ulang lagi, matikan teksnya. Nanti kamu terbiasa, nanti kamu nggak sadar tiba-tiba, oh ya teksnya nggak ada, tapi aku paham aja, ya itu dia. Nah, itu membiasakan kita aja. Telinga kita, otak kita tuh luar biasa kok. Diciptakan Tuhan tuh bisa benar-benar mempelajari hal yang baru, asalkan kamu satu, suka, sama dua, diulang-ulang aja. Kalau kamu nggak pernah ngulang-ngulang bahasa, ya kamu akan kalah sama anak Amerika 3 tahun ya kan, mereka udah kecil udah biasa kan. Nah, kita biasain aja. Nah, kan kamu bisa lagi seorang nonton Netflix, matiin aja teks bahasa Indonesianya. Kemudian yang terakhir itu masalah memang harus membiasakan diri ngobrol bahasa Inggris. Cara yang paling saya mau coba ya, coba teman-teman, kamu kan punya laptop pasti ya, coba rekam dirimu bicara dalam bahasa Inggris tentang introduction dirimu. Hi, my name is Eko, I am from bla bla bla. Coba rekam, kamu dengerin, enak nggak? Enak, kamu rekam lagi terus seperti itu. Kamu dengerin lagi. Nah, ini sifat narsisme akan membantu banget. Kamu lihat wajahmu, rekam. Nah, jadi lama-lama kamu akan lancar banget itu. Nah, terakhir kalau kamu bisa menemukan komunitas yang mengadakan sesi bahasa Inggris terus-menerus setiap seminggu sekali gitu, ikutin aja. Kamu mendengar, menyimak, dan memang nggak sama ya. Tadi saya kan bilang kamu ngerekam dengan laptop ya, itu nggak sama dengan kamu ngobrol. Nggak sama. Proses confidence-nya itu beda. Percayalah saya, bocoran ya Mas, saya kan sudah lama kerja remote, tapi pertama kali saya disuruh meeting bahasa Inggris, saya gelagapan banget itu. Kemudian saya tulis, progress report saya tulis. Wah, kan lancar nih, wah bagus banget. Benar, pertanyaannya beda dari itu, wah, saya langsung kelabakan lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti lama-lama lancar aja. Itu butuh waktu semua, bahasa itu butuh waktu. Gitu Mas Jack. Oke, kalau mengenai skill programmingnya, kan ini juga satu aspek tersendiri Yes. nih. Aduh, saya oke jago bahasa Inggris bisa lah, pasif dikit. Tapi ini saya bahasa nih, ini kira-kira bisa ngerjain projectnya nggak nih? Nah ini juga kan aspeknya lain lagi. Nah ini gimana? Ya, kalau bahasa Inggris itu soft skill ya. Kalau skill programming atau skill yang dipakai untuk, oh ya ini kan PHP ID ya, tapi nggak mesti programming Nggak ya. mesti PHP, nggak mesti. Nggak mesti apa ya. Skill hard skill kita itu wajib 100%. Sorry, jangan 100%, leser banget ya. Ya 80% deh, 80-75 nggak apa-apa. Nggak expert banget, tapi nggak newbie banget. Newbie itu kan kamu 0. Beginner itu 10 katakanlah ya. Kemudian intermediate itu 50. Kalau kamu mulai agak senior tuh 70-an lah. Expert tuh udah 90 ke atas. Nah, untuk kerja remote, kamu tidak harus benar-benar expert. Tidak. Tapi kamu harus ngerti semua siklus lengkap pengembangan software development life cycle SDLC ya, kamu ngerti. Kenapa sih orang itu mau mengembangkan software dari permintaan dari request klien ya kan? Jadi ada problem request klien, kemudian ada prototyping UI UX, kemudian ada pengembangan MVP-nya, minimum viable product. Kamu ngerti semua jalur sampai dia staging, testing, dan kemudian deploy. Kamu ngerti semuanya. Kalau kamu udah ngerti semuanya, baru kamu pilih bahasa pemrogramannya. Jangan langsung misalnya PHP, jangan. Nanti kamu ngerti pelajaran PHP ini di SDLC itu posisinya di mana. Itu penting banget. Wawasanmu diperluas, kemudian ditajamin. Jangan tajam dulu, baru diperluas. Kamu jadi kayak kata di dalam tempurung ya. Wah, ngerasa meter banget, buka. Oh, ternyata masih kecil banget yang saya kuasai kayak gitu. Nah, untuk menilai sejauh apa sih saya bisa benar-benar paham bahwasanya saya menguasai yang saya kuasai ini, maka itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali jam terbang, ya kan? Artinya kamu nekat aja gini. Kalau kamu sudah bisa ngerti, misalnya contoh ada proyek ngebangun undangan online, oke, berarti kamu ngobrol sama klien ya, satu sudah ngerti. Kemudian undangan online ini kamu nggak langsung coding kan, pasti kamu mungkin coret-coret pakai Figma.
atau sketch. Berarti kamu udah punya prototyping UI UX. Oke, udah. Kemudian ketiga, kamu ngebuat MVP-nya. Sampai kamu ngebuat aplikasinya dari skeleton project-nya sampai kamu deploy ke mungkin ke staging-nya, ini berarti kamu sudah menguasai. Nah, kalau kamu udah menguasai ini, sampai kamu kemudian oke, kliennya suka, kemudian kamu nge-deploy ke production dengan SSL dan dengan mungkin juga dengan ke DigitalOcean atau mungkin kalau bisa sampai ke AWS, fine, itu bagus banget. Kalau sudah seperti ini keseluruhan, kamu udah expert. Saya menilai teman-teman di RWID, Remote Worker Indonesia, itu expert bukan kalau dia sudah di posisi perusahaan senior, enggak. Asal dia sudah ngedeploy satu aja, satu production, saya sudah nilai dia expert. Sudah layak untuk dapat job yang nilainya di remote work, itu adalah sampai 30 juta per bulan. Saya langsung hantem masalah gaji 30 juta per bulan ya di remote work ya Mas ya. Karena kan hitungannya itu dari, saya share dulu ya, supaya konsepnya ditangkap. Teman-teman, kalau kamu kerja remote, lihat angkanya itu, atau gini dulu ya, UMR New York. UMR New York itu anggap aja $15 ya. Jadi kalau kalian digaji sama orang Amerika dan gajimu 30 juta, jangan buru-buru senang. Kenapa? Gajimu yaitu cuma $15, full time-mu 160 jam, kamu kali dolar 14.000, gajimu 33 juta itu UMR. Jadi kayak katakanlah pegawai kebersihan di New York gajinya segitu. Jadi gaji kita itu gaji janitor aja. Nah, cuman masalahnya kita kan tinggal di sini kan. Nah, udah kamu mendapat benefit currency kita yang kuat, currency kita yang lemah. Nah, begitu kamu sudah punya gaji seperti ini, maka teman-teman pahami bahwasannya meskipun skillmu tadi hanya bisa ngebangun satu aplikasi online, itu kalau kamu bisa nembus kerjaan remote, gajimu udah nembus puluhan juta. Dan ini agak sulit kalau dikerjakan perusahaan lokal. Perusahaan lokal mana yang mau gaji kamu programmer yang nggak satu aplikasi online 30 juta? Nggak mau dong. Itu bisa dapat 6 developer ya Mas ya, atau malah lebih ya. 6 developer atau lebih kan. Ini coba kalau saya bagi 5 ini. Per orang gaji 6 juta tuh masih masuk banget di Jakarta sekalipun masih masuk ya yang bagian yang mungkin yang fresh graduate. Nah, karena itu teman-teman, saya ngebangun tagline untuk kerja remote itu totally worth fighting for, karena meskipun tantangannya berat, baik secara psikologi atau skill bahasa Inggris atau skill coding, tapi itu dia worth banget untuk diperjuangkan. Kayak gitu Mas Jack. Oke. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah mulai paham nih bahwa komunikasi is key, penting gitu ya, dan skill kita juga ternyata nggak mesti expert ahli-ahli banget. Sekarang pertanyaan berikutnya kita masuk ke pertanyaan 2, kenapa susah payah Om Eko bangun RWID untuk teman-teman nih? Ada maksud apa nih? Sebenarnya gini, itu menariknya gini. Saya tuh sebenarnya tidak berniat ngebangun RWID sampai sekarang sih. Dulu tuh saya tahun 2014, saya sudah puas ya kerja remote, saya sudah puas. Well, tidak berarti saya sudah mengerjakan semuanya, enggak. Masih banyak yang bisa saya capai. Cuman secara kerja remote, kemudian ngebangun tim, mendelegasikan pekerjaan, saya sudah cukup puas. Di tahun 2018 itu saya menghandle, 2018 kayak 2016 kalau nggak salah. Saya menghandle 3 pekerjaan remote, Australia, Kanada, sama Amerika. Australia, Kanada, sama Singapura. Masing-masing cuma gajinya $1.500 sebenarnya. 1.500 itu nggak banyak. Cuman gaji sekitar $9 per jam. Masih di bawah UMR kan. Tapi kalau di Indonesia sudah 20-an. Berarti saya dari 3 pekerjaan itu gaji saya 60 juta total. Dan kemudian saya delegasikan ke 3 tim. Gampangannya saya setiap bulan mendapat gaji buta itu 40 juta. Karena saya tinggal nge-report aja kan, ke klien, cari anak-anak apa kerjaannya, kemudian saya report ke sana ke atasan. Nah, gaji 40 juta per bulan tanpa kerja itu nggak asik loh. Karena kamu jadi bingung mau ngapain ya. Kalau kamu punya ayah yang pensiun, coba amatin, pasti ayahmu tuh sibuk jadi pekerjaan, karena nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, selama 6 bulan saya seperti itu. Saya belajar pertukangan, gagal sih, hancur-hancuran jadi ya. Main game, naik sepeda sana kemari, dan segala macam. Nah, kemudian iseng-iseng aja saya nawarin di grup Upwork. Ada nggak nih yang mau saya bantu kerja nembus Upwork? Saya ada fee ya. Yang daftar banyak banget tuh, banyak banget ya. Oke, gampangannya adalah long story short, demand-nya semakin tinggi, dan seperti katanya Mas Jack itu benar ya, bisnis itu nggak terlalu mudah dipahami kecuali kalau dicoba.
kita nggak tahu ternyata demand-nya banyak. Ternyata ya mencari uang itu demand-nya pasti tinggi ya kan, sampai orang menjadi TKI TKW, atau sampai ada orang yang bangun investasi ilegal mau aja ngeluarin kayak puluhan juta untuk suatu investasi yang ilegal. Ternyata karena emang mendapatkan pendapatan pekerjaan itu adalah hal yang penting. Nah, sampai sekarang saya nyebut RWID itu banyak sekali kisah-kisah yang menarik, Mas. Jadi katakanlah saya sering setelah saya bantu ya, kemudian dia dapat job. Di telepon tuh dari Depok gitu kan. Masa kok alhamdulillah saya sudah resign. Saya sekarang jadi nggak harus dari Depok itu mana sih? Dari Depok itu bukan Jakarta ya, bukan. Dari Depok ke Jakarta saya nggak harus seperti itu lagi. Saya nggak harus commuting, atau saya sekarang udah resign, saya udah di rumah aja, bisa dekat sama anak istri. Bahkan ada yang pernah cerita panjang lebar dengan Mas Eko, dengan motivasi dan sistem RWID, saya bisa sekarang di rumah aja merawat orang tua. Jadi nggak perlu ke kota besar. Saya punya banyak visi untuk remote work sebenarnya. Jadi yang paling gampang itu ya, banyak permasalahan urban itu yang gampang terpecahkan kalau remote work diciptakan loh, Mas. Juga masalah rumah tangga ya, tapi ini masalah, ya ini topik yang lain. Cuma nggak seperti ini. Untuk mengatasi kemacetan itu bukan dengan sistem ganjil genap atau ERP dan lain sebagainya, tapi ya jangan ke jalan raya aja. Pasti nggak ada kemacetan, ya kan? COVID itu membuat dunia bersih karena semua orang nggak ke jalan raya loh. Coba kita mau seperti itu. Misalnya gini, misalnya negara itu mau ngasih subsidi bagi kantor yang remote work-kan pekerjanya dapat subsidi pajak misalnya kan, pasti mereka mau kan. Cuman ya tantangan dari remote worker itu adalah di investor atau pemegang saham perusahaan. Dia nggak mau kalian di rumah, nanti kalian cuma senang-senang nggak kerja, ya kan, nggak ada outputnya. Nah, bagi saya itu penting sih. Kebahagiaan pekerja itu paling utama, meskipun nanti dia butuh waktu adaptasi ya. Ya, tapi itu worth banget. Terakhir, saat saya annual meeting perusahaan Kanada di Filipina, saya memang tahu perusahaan saya itu full remote, tapi saya belum melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa sih. Saat kita di Filipina ngumpul semua di satu ruangan itu ratusan orang, Mas. 100 sampai 200 orang. Dan saya baru nyadarin sebanyak ini semua karyawan diatur oleh sistem remote. Kita nggak pernah ketemu. Saya ngobrol sama CEO-nya, gampangnya tanya, Mas, bahasa Inggris ya, Mas, di Kanada kita punya kantor nggak? Nggak ada kok. Tapi kalau mau ketemuan gimana? Ya kita ke kafe aja. Virtual office nggak ada. Jadi maka benar-benar menggunakan sistem remote. Karena itu saya percaya banget remote work itu bisa terciptakan baik perusahaan atau komunitas asalkan ada sistem output yang jelas. Misalnya orang itu ngantor, boleh di tracker 8 jam per hari, fine. Atau dengan progress report, itu juga fine. Atau base output result base ya. Misalnya dia nggak berhasil, pecat aja. Sistemnya pasti akan sempurna. Nah, saya juga seperti itu sih. Saya yakin banget, bayangkan ya, kalau sekarang itu kan orang tumpuan pekerjaannya Jakarta kan. Kamu lagi di Pati misalnya, atau di Purworejo. Kamu mikirnya ke Jakarta supaya gaji 15 juta. Terus nanti yang kaya mana? Yang kaya Jabodetabek. Paling kamu ngirim-ngirim uang ke kampung pas lebaran aja kan, atau setiap sedikit-sedikit lah ke orang tuanya kan. Coba kalau kamu tinggal di Pati, tapi kerjamu di Kanada, kamu jadi pahlawan devisa tanpa perlu meninggalkan keluarga loh. Itu besar banget bagi saya nilainya. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya nih, Mas Eko. Apakah di remote worker juga kan ada sistem mentoring nih? Maksudnya gini, saya sih punya keyakinan bahwa banyak teman-teman yang kepingin berkarir di remote work, tapi aduh, tolong dong dibimbing gitu. Saya masih nggak pede nih. Nah, itu remote work di remote work ID melakukan proses itu nggak? Yes, good question. Tadi saya akan share sebentar ya. Saya lagi ngebangun aplikasi sih untuk remote work itu. Ini aplikasi kita. Aplikasinya no coding. Saya lagi Oke, sistem mentor kita tuh ada 4, 0 sampai 4, 5 ya, sorry programmer 4 ini 5 nih ya, 0 sampai 5. Mentoring itu ada di level kedua. Ini sifatnya seperti ini teman-teman. Jadi nah ini menarik banget Mas. Kadang-kadang ini pekerja kita itu sudah expert tapi nggak tahu dirinya expert karena digaji kecil. Gaji cuma 5 juta ya. Padahal itu expert banget. Pas saya ngobrol, nah makanya itu di bootcamp online itu saya analisa dulu. Saya ajak ngobrol, kemudian saya analisa. Sebenarnya kamu expert apa enggak sih? Dan banyak sekali yang expert kok. Gajinya 5 juta atau 7 juta, kemudian ternyata dia skillnya sudah DevOps, sudah bisa deploy, full stack lah, full stack. React.js, backend juga sudah bisa pakai Express atau Laravel atau malah Django dia udah bisa. Front end juga dia lancar banget, dan dia juga sudah misal deploy dia gampang banget. Nah, karena itu di onboarding saya akan nilai dulu.
sudah expert atau belum. Kemudian kalau sudah expert, maka saya arahkan sesuai dengan tahapannya. Satu lagi ini menarik nih, teman-teman, kalau kamu dengar Python ya, pasti asosiasinya biasanya machine learning ya Mas ya, machine learning Python ya kan, atau data science. Oke, jobnya mahal. Oke, aku belajar data science untuk belajar data science dalam pekerjaan. Kalau ada teman yang join dan ingin datang ke data science, pertanyaan saya pertama adalah dari segi matematika, dari skala 1 sampai 10, keyakinanmu berapa persen? Kalau kamu cuma jawab 7, nggak boleh. Nggak usah ambil ke data science. Kalau kamu jawab 9, baru boleh. Nah, karena ini hal seperti ini, jangan merasa oh langsung ini lagi hype data science, pelajaran aja. Wah, itu enggak, itu hype, itu bukan hal yang ringan itu. Contohnya data science itu kalau kamu cuma pakai scikit scikit itu fine, tapi kamu bisa menganalisa masalah sampai menjadi model nggak? Interpretasinya gimana, ya kan? Nah, kemudian setiap hari Senin saya ada lakukan mentoring untuk remote work, tanya jawab seperti ini ya, tapi tanya jawab 2 arah beneran. Kemudian besok hari Jumat itu Zoom khusus untuk hunting job. Amin. Khusus untuk hunting job, karena inovasinya terus ada dan saya berusaha terus memperbaiki sistem agar seakurat mungkin. Semen terakhir kalau mau ada bootcamp yang on-site dan setiap pagi jam 9 saya akan lakukan progres untuk Zoom. Cuman bulan puasa gini melakukan progres jam 9 pagi sulit banget ya. Pada tidur terus. Ngantuk kali mereka. Sudahlah, nanti habis lebaran aja dimulai lagi. Oke, gitu Mas. Oke, mantap sekali. Berarti ada mentoring. Memang saya rasa sih kalau teman-teman yang ya mungkin tipikal Indonesia banget gitu ya, maksudnya teman-teman kita gitu, sebenarnya mereka jago. Saya juga memang ketemu fakta itu sih di PHP Indonesia. Betul Mas. Ya, saya ketemu fakta di Indonesia sih memang banyak sekali teman-teman yang jago banget gitu karena mungkin kerja di perusahaan lokal ya mereka gaji lokal gitu. Tapi kalau saya lihat skillnya kayak gini, aduh kamu sebenarnya worth. Oh, tunggu sebentar. Benar-benar. Ya silakan minum kalau lagi mau minum. Kita itu kan UMR Indonesia itu kecil banget ya. Apalagi saya di Jogja ya, UMR-nya itu cuma 1,9 loh. 1,9 juta. Waduh ya Allah, itu harus sabar banget kalau mau dapat rumah itu. Oke, kita sudah mau habis waktu nih dan ada pertanyaan dari Lia Kurniawati. Titip question dong untuk RW remote worker khusus untuk web dev. What creative writers? What about creative writer? Oh mungkin copywriting atau mungkin something? Ya, Ada gini. nggak job-job kayak gitu? Oke, saya bicara rada abstrak ya. Oke. Kalau kalian pernah baca komik Legenda Naga atau kalau mau serius Sun Tzu Art of War ya. Jadi strategi perang. Jadi posisi saya itu adalah penasehat perang. Yang perang itu kalian. Web developer atau creative writer atau internet marketer atau content writer itu adalah prajurit perangnya. Saya nggak menguasai content writer dengan ya, atau saya nggak menguasai UI UX, tapi saya bisa mengarahkan kamu menembus jobmu atau mengalahkan musuhmu dengan strategi perang yang sudah saya kuasai. Jadi jawabannya adalah RWID bisa membantu siapapun asalkan kamu punya skill di bidang itu. Kalau kamu nggak punya skill di bidang itu, ada dua opsi. Pertama, kamu bisa belajar materi-materi RWID yang ada di Udemy. Jadi RWID itu cost-nya di sini ya. Kita nggak punya server untuk course sendiri ya, kemahalan kalau gituan. Jadi course-nya disimpan di Udemy. Kamu begitu join akan bisa punya akses ke keseluruhan course-nya. Jika ada course baru free. Nah, di sini saat ini belum ada content writer itu belum ada karena belum ada yang kontribusi sih. Ini yang kontribusi kalian loh ya. Kalau kalian sekarang sudah expert, kalian bisa ikut kontribusi ke sini ngebangun course. Contoh tadi kalau nggak salah Laravel belum ada di sini ya. Sebenarnya sudah ada di harddisk kita, cuma belum diupload ya ini. Nah, kamu bisa misalnya ngebangun course di sini, itu adalah menjadi portofolio untuk hunting job ke klien luar negeri. Contoh, kamu hunting job Laravel misalnya.
kamu bilang aja ke klien, "Hi, I'm the published author in Udemy Remote Work Indonesia using Laravel. You can check that in my uh, Udemy page." Itu bisa. Nah, setelah andai kata di sini nggak ada dan kamu pengen menguasai itu, contoh kamu di sini yang belum ada tuh Laravel ya, Laravel belum ada. Kok bisa nggak RWAD bantu saya Laravel meskipun di Udemy-nya nggak ada? Maka jawaban saya adalah kamu tinggal ke YouTube cari aja tutorial Laravel, right? YouTube tuh banyak banget lah. Udah lebih dari Udemy YouTube tuh karena banyak yang kontribusi, ya kan? Kemudian kamu pelajari. Nah, mentoringnya akan saya arahkan dari sistem RWID. Jadi seperti itu, karena itu bisa ngebantu banyak hal. Itu Mas Jack. Oh, saya lebih common dipanggil Peter. Jack itu jarang malah. Peter. Oke, berarti saya agak perjelas lagi. Berarti di remoteworker.id tidak hanya membantu teman-teman yang terjun di dunia technical programming ya? Yes, kemarin tuh malah ada brand identity designer, Mbak Citra. Itu uniknya gini, beliau sudah kerja di onset 5 tahunan, apa 7 tahun malah ya, lupa. Kemudian dengan COVID di layoff kan ya, di layoff. Kemudian, masa kok aku pengen belajar Python? Ya ngapain belajar Python? Skillmu apa ya? Skillmu ya itu aja. Aku arahin seminggu dapat job. Sekarang gajinya 30 juta. Nah karena itu seperti kata Mas Peter ya, orang Indonesia itu skillnya expert banget, cuman karena gajinya ya sekedar UMR Jogja kali 2 ya, rasanya kecil banget, nanti remote work nggak bisa. Padahal remote work itu percayalah karena tuh menguasai dalam segi skill kita tuh oke banget, cuman dari segi bahasa kita emang kurang. Karena itu Indonesia tuh dari remote work cuman di luar 10 besar dia tuh angka 14. Iya. Alright, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Dian Galih. Ini teman saya nih. Tanya dong, Pak Eko, Pak Eko, selama 10 tahun remote work, pernah nggak orang asing itu bertanya, how old are you? Wah, pertanyaan apa nih? Nggak pernah. Kan ya. Jarang lah orang luar Enggak, negeri. itu dari Gama Tekno. Zaman saya pernah di SP2 di suatu kantor di Jogja karena saya bolos. Kantor bolos lah dipecat lah. Oke. Oh, ini ada komen dari Lia Kurniawati di chat. I got the point. Oke, thank you Lia. Dan dari Rizky Alfi. Mau tanya Mas, saya udah 2 tahun kerja remote di Jakarta di perusahaan salah satu e-wallet. Cuma skill saya nggak begitu banyak jobnya di Upwork. Apa saya perlu perluas skill saya atau saya tembus Upwork pakai skill yang ada aja dulu? Skill yang ada udah e-wallet tuh udah oke banget, don't worry. Don't worry. Terus gimana? Belajar, Terus kenapa dia nggak tembus-tembus katanya nih? Belum banyak job, nggak begitu banyak jobnya. Mas Rizky, e-walletnya di bidang apanya tuh ya? Kita kan belum tahu tuh kan. Apakah back end, front end, atau marketing, ya kan? Oh, mesti diperjelas lagi berarti. Iya, betul. Oke, banyak banget yang bertanya nih. Dari Yogi Fernanda. Halo Kak, bagaimana jika project terkait hardware, terkait smart home? Bagaimana cara ngerjainnya, kita ngasih hasilnya? Teman RWAD yang seperti ini IoT lah ya, IoT. Ya, IoT. Kadang-kadang klien itu ngirimin device-nya. Kan tinggal beli di Alibaba atau Amazon ya, kemudian dikirim ke Indonesia. Selesai kemudian ROM-nya di flash, dikirim programmingnya via remote itu bisa. Itu bisa. Oh, bisa ya. Itu ada. Faisal Utama, boleh Om Eko dimentorin? Siap. Nanti kamu siap tuh katanya kan. Thank you Mas Eko. Mas Rizky, Android. Oke lah. Android Dev. Banyak itu gampang. Banyak ya? Banyak banget. Oh, ini banyak banget pertanyaannya. Udah habis waktu kita, Pak. Mas Eko dari Jojo. Mas Eko, kalau translator English to Indonesia or vice versa, bisa gabung nggak? Prospeknya gimana sejauh ini? Aku passionnya di situ. Ya, saya nggak bisa mengatakan banyak ya. Coba saya lihat Upwork itu Indonesia Translation gitu ya. Sekitar 200-an sih. Saya tuh sampai hafal jumlahnya loh, Mas. Sering kotak-atik soalnya. Nah, sorry, cuma 59 aja. Kalau ada, teman nggak banyak. Kamu tetap harus, teman-teman kalau di remote work itu kalian harus punya skill banyak loh ya. Saya meskipun menguasai dulu sebelum Python tuh saya Java. Saya ke Python karena bosen aja ya. Begitu saya menguasai Python, jobnya tambah banyak ya kan. Itu pasti. Jadi memperluas skill itu pasti, tapi
jangan buru-buru memperluas skill baru hunting, enggak. Hunting dengan yang sekarang udah dapat baru diperluas supaya dapur ngepul dulu baru jalan-jalan gitu kan. Ya, betul sekali itu. Oke, ini, wih, banyak amat pertanyaan. Ini kita nggak bisa selesaiin semua nih. Dari Pratomo Bowo Leksono, ikut review Mas aja, saya nggak terlalu paham PHP awalnya. Saya cuma bisa drag and drop membuat web menggunakan Elementor Builder dan ternyata alhamdulillah saya, ini ternyata testimoni. Thank you, sukses buat Pratomo. Sekian lagi, mau nanya nanti, nanya minta recordnya, ada. Nanti teman-teman yang mau nonton ulang bisa nonton di channel Tekno bareng Peter di YouTube. Dan masih bisa hidup. Oke, sip, mantap. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mahendra Putra. Mau tanya Mas, kalau untuk nampilin portofolio untuk kerjaan market research, kira-kira apa yang harus ditampilin? Mengingat laporan yang saya buat biasanya sifatnya kredensial dan bukan untuk konsumsi publik. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, itu memang kadang-kadang, nah ini repotnya, kita kerja onsite puluhan tahun gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa punya portofolio karena NDA ya kan, nggak bisa nge-share sembarangan. Ya maka kamu bisa ngebangun sesuatu yang sifatnya general. Let's say misalnya dirimu ngebangun portofolio tentang market research topik X gitu kan. Ya sudah, kemudian kamu ya sudah topiknya topik Y, tapi metodologimu sama. Kemudian kamu buat either YouTube-nya atau artikelnya, itu kamu bisa publish. Nah itu jadi untuk dirimu dipakai untuk hunting job. Gitu. Oke, waduh, waktunya sudah habis kita. Aduh, masih panjang sebenarnya yang kita mau bahas. Tapi tenang aja teman-teman, karena kita akan ngobrol dengan Mas Eko 3 hari kok, tenang aja. Dan memang Mas Eko yang saranin saya untuk mulainya jam 9 malam aja. Makanya jadinya jam 9 malam. So, saya akan menantikan teman-teman besok gabung lagi di PHPAD Online Learning. Karena masih banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Tapi tenang aja. Besok kita akan bahas topik baru mengenai tren remote worker. Mungkin akan lebih banyak ke teknikal ya Mas Eko besok? Enggak? Besok, atau gimana? Oh iya, teknikal. Lebih banyak ke teknikal ya. Kita akan bahas mungkin seluk-beluknya proses kerjanya supaya teman-teman lebih smooth kerjanya pada waktu proses remote worker. Dan terima kasih Mas Eko. Waduh, ini waktunya nggak cukup nih. Semoga teman-teman tetap semangat mengikuti ini U51. Sampai kaget saya yang ikut hari ini. Dan PHPAD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Terima kasih untuk sponsor yang sudah mendukung dari Niaga Hoster, terus Kodepolitan, Refactory, Kiska, Sendit, Rumah Komunitas, dan T-Labs. Terima kasih untuk sponsor yang terus mendukung program ini. Kita akan ketemu besok malam lagi, dan sebagai topik besok malam kita akan bahas mengenai tren remote worker fokus ke PHP, dan ya nggak mesti PHP sih sebenarnya, karena di PHPAD Online Learning kita semua stack kita bahas di sini. Bahkan hal-hal yang nggak teknikal juga dibahas di sini. Yes, dan masih ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot, Om Luri Darmawan. Terima kasih untuk Om Irfan dan Om Luri yang mendukung program ini. Salam sehat selalu. Kita akan, teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 189 selama 2 tahun terakhir, 3 tahun sudah, bisa berkunjung ke learning.byphp.id dan follow Carik di Telegram, ketik aja PHPAD Learning, remote work, dan topik-topik tentang remote work teman-teman bisa ikutin. Dan masih dibuka donasi PHPAD Online Learning di s.byphp.id/donasi, teman-teman bisa berdonasi receh di sana. Om Eko, kita akan ketemu besok lagi ya. So, thank you banget sudah gabung. Dan semua teman-teman yang sudah gabung di sini juga ada 50. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu besok malam jam 9. Tetap semangat dan tetap berjuang di tengah pandemi. Bye. Selamat malam, terima kasih ya. Bye. Bye.